Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita lanjutkan kembali. Saya ingin ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, selama ini kan sudah diketahui kita sudah 9 bulan lebih ya kemudian terjebak dalam pandemi COVID-19. 3M terus disosialisasikan kepada masyarakat, 3T juga dilakukan oleh Wagub, tadi juga sudah dijelaskan berbagai penanganan COVID-nya. Tapi angkanya kan masih terus naik nih. Ada tidak Pak Wagub, misalnya saja ya, ada langkah-langkah baru yang lebih tegas, paling tidak untuk membatasi pergerakan masyarakat? Ya, yang pertama saya tadi menyampaikan dulu meluruskan, memang angka yang diumumkan di pusat itu sama dengan angka, tetapi kita juga pernah mengumumkan itu sekitar 6 hari ke belakang. Oh, Ini ya. datanya akurat, cuma waktunya saja. Untuk di Jawa Barat seperti itu ya. Oke, lanjut Pak. Kedua, juga dalam masalah info harian, kalau kami kan punya comment center dengan program sapa warganya setiap RT dibagi handphone oleh Pemprov. Jadi datanya begitu akurat dan cepat, per hari bisa masuk. Kemudian juga langkah-langkah yang kami lakukan yang sudah 9 bulan ini adalah langkah yang terus mengadakan inovasi-inovasi, antara lain dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, dan juga sekarang yang ada di Jawa Barat itu adanya klaster rumah tangga. Nah, ini juga sedang diteliti apakah dari kantor virusnya dibawa ke rumah atau dari rumah dibawa ke Luar. Keluar. Karena ini sekarang satu rumah itu ada mak, bapak, dan anak. Rata-rata 4 orang, rata-rata 3 orang. Kalau dulu kan hanya klaster kantor, klaster pesantren. Jadi sekarang ada tren baru itu klaster rumah tangga. Ya. Kemudian juga langkah-langkahnya kita jelas sudah melaksanakan atau membuat sebuah aturan-aturan dengan pergubnya, dan sekarang sesuai dengan arahan harus perda sekarang sedang dibahas di DPRD. Kemudian juga ada program Sitaplang gitu kan, itu antara lain ada penekanan kepada masyarakat dan diberikan sanksi bagi mereka yang melanggar. Sanksinya Pak? Sitaplang, aplikasi pelanggaran dan catatan pelanggaran. Untuk sanksinya tadi? Sanksinya di situ pertama adalah sanksi teguran yang pertama, kemudian kalau sudah teguran kedua teguran tertulis, kalau sudah teguran tertulis berarti ada teguran ketiga, itu ada denda. Sekarang dia kena teguran di Kabupaten Bandung, ada pelanggaran misalnya di Indramayu akan masuk kepada data, jadi berarti dia terintegrasi ya. Terintegrasi ya Pak Wagub ya. Oke, Pak Wagub. Kan kalau pernyataan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat mengatakan tidak berliburan dulu kan gitu ke sejumlah daerah, tadi ada 7 yang Anda sebutkan. Itu kan himbauan keluar. Tapi kalau yang ke-7 kotanya ini apa gitu loh, instruksinya apa? Menutupkah, menyekatkah, checkpointkah atau apa? Yang pertama, Pak Gubernur sudah memberikan diskresi kepada para bupati wali kota untuk mengambil langkah-langkah dalam hal ini. Jadi tidak selalu berkomunikasi, selalu minta arahan, tapi sudah memberikan kewenangan. Kemudian juga dilaksanakan PSBB ini oleh para bupati dan wali kota tidak secara global, tapi ada PSBB per kelurahan, PSBB per kecamatan, tergantung juga kebutuhan. Kemudian juga langkah yang akan dilaksanakan sekarang sedang dibahas, kemarin sudah ngobrol-ngobrol di gugus tugas, adalah akan ada pengetesan kepada mereka yang ingin masuk TPS. Atau yang masuk TPS dites kalau di atas suhunya 37, kan ditempatkan di TPS tertentu, sepulang itu baru dites. Kemudian juga kalau hak pilih mereka berasal dari luar daerah tersebut, misalnya dari zona merah, ada pengetesan dulu, dan ini akan bekerja sama dengan pihak RW dan kepala daerah. Ataupun yang usia 40 tahun ke atas ada pengetesan, karena memang usia 40 tahun ke atas ini ada rendah. Tapi ini semua sedang dibahas dan keputusannya nanti ini dikembalikan kepada Pak Gubernur sebagai pembukaan tanggung jawab dalam hal ini. Jadi ini hanya sebatas pembahasan-pembahasan, misalnya mungkin sebelum hari H, karena akan ada rapat gugus tugas lagi hari Senin, ini akan disampaikan. Oke, Pak Wagub, saya mau tabayun dengan Pak Wagub ya, singkat saja mungkin Pak Wagub. Headline koran hari ini Pak Wagub, ini ada di depan kita nih, ya kan. Daerah abaikan tes PCR masif,
padahal daerah tersebut sudah tersedia anggaran, infrastruktur, sumber daya untuk tes PCR masif. Itu dari Harian Kompas. Gimana? Ya, ini ada headline koran ya pagi ini. Daerah itu mengabaikan tes PCR masif, padahal sejumlah infrastruktur, anggaran dan lain sebagainya juga sudah digelontorkan gitu. Ya, memang kalau tes PCR di Jawa Barat sekarang kurang. Kemarin kami Artinya diakui, Pak Wagub? diakui. Kemarin continue kami ini 50.000 per minggu. Kemudian akhir-akhir ini hanya mencapai 35.000. Kenapa Pak Wagub? Masalahnya Pak? Masalahnya sekarang stoknya kurang, masih menunggu, tapi insya Allah kami akan kejar lagi dan juga kami akan bagikan lagi kepada Menunggu dari? ya menunggu dari Jakarta gitu kan. Kemudian juga ini semua kan tidak bisa sendirian, tapi tetap berkomunikasi dengan pemerintah. Termasuk juga sekarang kan ada penegasan dari Pak Jokowi tentang tentang pelaksanaan atau tentang 3M ini dan yang lainnya. Ini akan menjadikan stressing kami, karena kami ada sebagai pemerintah daerah harus sam'an wa ta'atan kepada pimpinan. Kalau beratas kepada pimpinan ini adalah dosa besar. Nah, sebagai patsun kalau bahasa politik, ini pun akan menjadi pemicu kami di daerah untuk melaksanakan apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Oke, baik. Kalau langsung ke Mas Dhani kalau gitu, ada dua hal tuh ya, menunggu dari pusat dan juga bagaimana melaksanakan himbauan Pak Jokowi, tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, Mas Dhani. Ya, tentu kita harus melihat dengan clear aja sekarang kita melihat ke depan dengan eskalasi yang tinggi sampai 8.000 ini kita jadikan bahan evaluasi secara menyeluruh baik pusat maupun daerah. Jadi kita jangan terjebak lagi kepada ego-ego sektoral, apakah ini pusat atau daerah. Udah, ini masalah bersama yang harus kita ambil keputusan bersama. Yang kedua, permasalahan tes PCR. PCR ini kan sudah saya sampaikan tadi di awal baru 267.000 targetnya per minggu. Nah, eskalasinya sudah naik terus ini kita untuk konsistensi mendekati angka WHO dari mulai dulu di minggu masih pertama kurang, 64% sampai sekarang 94%. Memang masih di bawah. Belum ada nggak ada yang bilang ini kita sudah sama dengan standar WHO, nggak, masih di bawah. Tapi kan ini angkanya naik dari minggu pertama November itu sekitar 64 sampai 67%, terus naik lagi 70%, naik sekarang udah 94% loh untuk mendekati standar WHO. Tentang ketersediaan jumlah PCR kan sudah ada scope of work-nya ya antara pusat sama daerah. Ada yang memang itu diadakan di Satgas Pusat, ada juga yang diadakan di daerah. Nanti kita akan sama-sama melihat, itulah gunanya koordinasi untuk melihat petanya. Core problemnya itu apakah itu katakanlah tes PCR tadi Pak Wagub bilang kurang di daerah, itu kelambatannya udah sempat 50.000 tapi turun ke 35.000 kan Mas Dhani? Nah ya, itu kan berarti ada penurunan yang seharusnya naik kan, tapi ini turun. Nah, karena tadi Pak Wagub menyampaikan juga karena faktor pengadaannya, keterbatasan alat, itu kita perlu lihat di mana permasalahannya, apakah ini di proses pengadaannya, apakah ini skup di pusat ataukah skup di daerah. Kalau katakanlah barangnya langka atau barangnya belum masuk, itu juga kita melihat tadi di mana nih sumber permasalahannya. Tapi kan ini satu daerah. Tapi ada daerah lain yang memang alat tes PCR-nya cukup, masih ada alat tes PCR-nya. Nah, hanya tidak merata saja, berarti ini tugas pusat hanya ya? Tidak merata. Berarti ini perlu sinkronisasi dan koordinasi pusat lebih dan daerah untuk memecahkan di mana permasalahan intinya itu berada, lalu dibuat keputusan. Siap. Ini kita ke Mas Diki dulu. Mas Diki, terakhir singkat saja. Sejauh ini dengan yang Anda lihat tadi untuk di Indonesia ya, 3M, 3T, cukup tidak sih atau harus ada langkah yang lebih tegas lagi dari pemerintah pusat maupun daerah? Jadi terkait tes, pertama saya dukung ya Mas Dhani ya, apa yang disampaikan Mas Dhani dan Pak Wagub. Jadi terkait tes ini harus disadari bahwa standar WHO itu adalah standar minimal sebetulnya. Jadi standar yang menjadi acuan di mana satu daerah, satu negara itu akhirnya bisa diukur nggak tes positivity rate-nya. Karena apa? Karena tes positivity rate ini akan menjadi acuan sangat penting dan valid untuk pelonggaran dan segala macam. Mas Diki. Mohon maaf, Mas. Anda menyinggung positivity rate corona harian ya? Positivity. Itu positivity rate. Kita ada di 18,4% dan itu standar WHO-nya harus di bawah 5%. Artinya? Betul. Nah, betul, karena tes positivity rate inilah yang harusnya dimaknai dan diperhatikan dengan sangat seksama setiap hari, setiap minggu dan setiap per 2 minggu, karena namanya tes positivity rate ini kalau di Indonesia ini Mas Arief dan Mbak Maria baru 3 daerah yang bisa dihitung secara valid tes positivity rate-nya. Karena apa? Karena standar yang ukuran yang tadi Mas Dhani sampaikan itu baru di 3 provinsi itu.
Dan ini artinya mengkhawatirkan 3 provinsi itu Jakarta, kemudian Sumatera Barat, dan ini ganti-gantian nih antara Papua, Jogja, dan lain. Yang ketiga ini selalu gantian. Nah ini sangat memprihatinkan karena artinya banyak daerah termasuk punten, mohon maaf Pak UU, Jawa Barat itu belum bisa diklaim dia aman atau tidak. Karena apa? Karena tes positivity rate-nya itu belum valid karena tesnya yang dicapai oleh Jawa Barat ini belum memadai untuk diukur secara valid. Walaupun kita akui ada progres ya, tapi ini fakta, data. Dan sekali lagi tes positivity rate ini harus mengacu dan harus diacu untuk setiap pelonggaran. Kalau di atas 10% itu namanya sangat tinggi dan artinya mohon maaf itu tidak terkendali pandemi. Ini harus disadari. Karena kalau mau diatakan kita dalam standar relatif terkendali itu harusnya mohon disampaikan Mas Dhani antara 5-8% saja. Karena kalau 5% mungkin kita ada berat. Tapi harusnya 8% aja udah bagus gitu ya? 8% saja sudah bagus. Oke. Di bawah antara 5-8% itulah sebetulnya harusnya baik pembukaan sekolah ataupun pilkada itu relatif bisa kita adakan. Oke, baik. Nah ini jadi tugas dari pemerintah pusat melebar untuk bagaimana. Oke, terima kasih Mas Diki, Mas Dhani, Amrulih, dan terima kasih Pak Wagub Jawa Barat. Terima kasih juga atas waktu Anda. Non Pak Wagub, Pak Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.